Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memperbaharui dan mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah benteng terkuat yang membezakan kebenaran daripada kebatilan. Dan takwa jugalah yang akan menjamin kesejahteraan hidup kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan meraih rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan sambutan Hari Sukan Negara 2025 peringkat Sarawak, khutbah pada hari yang penuh barakah ini akan memfokuskan pada tajuk amanah menjaga kesihatan. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya mengatakan, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat dan sehat badannya, ahabbu ilallah khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih disukai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah, mukmin yang sakit, mukmin yang tidak berkemampuan kerana lalai menjaga kesihatan. Bila kita baca sirah sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan wahyu, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam, ketika berumur 40 tahun, dan berdakwah secara sir, rahasia dan jahar, secara terang benderang di kota Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Maknanya ketika hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, umur baginda Nabi Muhammad SAW 53 tahun. Seorang lelaki berumur 53 tahun mampu menunggang unta selama 8 hari 8 malam, kerana beliau bertolak dari Jabal Thur menuju Yathrib yang berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, dari mula hari Ahad malam Isnin sehingga sampailah di Quba pada hari Isnin. Apa makna dari perjalanan ini? Bahwa Nabi Muhammad SAW seorang lelaki yang sehat walafiat, umur 53 tahun dia mampu menempuh perjalanan yang amat sangat jauh, mengajarkan kepada umatnya supaya menjaga kesehatan. Lalu kemudian setelah 2 tahun berada di Yathrib, beliau menunggang kuda menuju satu kawasan yang bernama Badar. Pada 17 Ramadan terjadilah perang besar yang bernama Perang Badar. Maka pada saat itu umur Nabi Muhammad SAW 55 tahun. Dia tidak hanya sebagai seorang nabi, bukan hanya setakat sebagai rasul utusan Allah, tapi juga sebagai seorang panglima perang yang boleh menunggang kuda dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah menuju Badar, lebih kurang 150 km, menunjukkan ia seorang yang sihat. Maka dalam salah satu hadisnya Nabi SAW mengatakan, urmu warkubu, lemparkanlah anak panah dan tungganglah kuda. Itu jugalah pesan sahabat Nabi Muhammad SAW. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, menggunakan panah, warukubal khail, menunggang kuda. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di tepi sungai, lalu ada sahabatnya yang berpesan untuk berenang, sesuatu yang biasa, tapi di gurun pasir yang kering, yang tiada air, Nabi memesankan kepada para sahabat, dan sahabatnya berpesan kepada anak-anak mereka,
untuk mengajarkan sesuatu yang boleh membuat mereka sihat secara zahir dan batin. Begitulah ajaran yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan tentang kesehatan. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Syuaib, apa kata putri Syuaib? Berkata, inna khaira man istajartal qawiyal amin. Sesungguhnya orang yang layak untuk engkau jadikan sebagai pekerja seorang lelaki al-qawiyul amin. Qawi, kuat. Al-amin, amanah. Kekuatan fisik, badan, tubuh, dan amanah pada hati, pada qalbu, pada sifat yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang hamba. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk membersihkan hati, tapi juga Islam mengajarkan kita keseimbangan. Ketika kita melihat diri kita di depan cermin, kita berkata, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau sudah menyempurnakan fisik, tubuh, badan, maka sempurnakan akhlak. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya penting bersih batin. Innallaha la yanzuru ila jasamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Tapi bagaimana mungkin hati boleh kuat ketika badan kita sakit? Punca dari segala penyakit adalah makanan. Al-ma'idatu baitu kulli da, kata-kata hikmah. Perut adalah sumber daripada segala penyakit. Maka dalam Islam diajarkan, kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Makanan dalam Islam gunanya liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makanan yang diminta adalah makanan yang mendatangkan barakah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanan bukan hanya setakat memenuhi hawa nafsu. Makanan bukan hanya lalu di leher, lalu sampai ke perut, tapi makanan yang boleh membuat orang sihat secara zahir dan batin di hadapan Allah. Maka ada kata-kata hikmah yang disampaikan oleh orang kita dari sejak masa lampau. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, menunjukkan bahwa memperturutkan hawa nafsu hanya akan mendatangkan penyakit. Begitulah Islam mengajarkan. Ketika ada satu kelompok kaum dari Bani Salim ingin meminta kepada Nabi SAW, kerana rumah mereka jauh daripada masjid, mereka ingin menjual tanah mereka supaya mereka boleh membuat masjid di dekat daripada Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, kamu tetap tinggal di Bani Salim, tapi kamu berjalan kaki, kerana berjalan kaki menyihatkan badan. Hari ini banyak orang berjalan kaki tapi melampaui masjid. Islam mengajarkan berjalan kaki untuk sehat. Setelah badannya sehat, dia masuk ke dalam masjid, dia meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat kasih sayang. Orang yang melaksanakan salat, ketika dia berrukuk, ketika dia bersujud, pada saat itu darah-darahnya mengalir kepada kepalanya, yang selama ini darah yang membawa oksigen susah sebab jantungnya di bawah, kepalanya di atas. Tapi manakala dia salat, dia sedang bersimpuh di hadapan Allah, dia sedang merendahkan dirinya, dia berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala pujian hanya untuknya. Pada saat itu dia tidak hanya setakat membersihkan hatinya, membersihkan fikirannya, tapi juga menyehatkan badannya. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, memperbanyak solat malamnya, sesungguhnya dia sedang membersihkan kedua-duanya. Islam mengajarkan keseimbangan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, carilah bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada. Dalam Islam kita diajarkan menjaga keseimbangan, bahwa badan kita juga mesti kita jaga.
Badan kita mesti kita pelihara, karena Islam mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya mesti baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya insyaallah baik, wa qina adzabannar, dan selamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka. Sebelum melaksanakan sholat, sebelum orang mengkaji tentang masalah zakat, puasa, haji dan umrah, maka Islam mengajarkan kita buat taharah, bersuci, menjaga kesucian. Semua yang suci pasti bersih, tapi yang bersih belum tentu suci. Islam mengajarkan tidak hanya setakat kebersihan, tapi lebih daripada bersih, suci. At-tuhuru syatrul iman, suci itu setengah daripada iman. Bersih tangannya, bersih wajahnya, bersih telinganya, bersih kakinya, bersih hatinya. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu sampai ke telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga ke mata kaki. Badannya bersih. Selepas itu dia ingin membersihkan hatinya, dia angkat kedua tangannya, dia ulangkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Waj'alni minat tawwabin. Jadikan aku, jadikan saya orang yang bertaubat kembali ke jalan Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang yang suci hati, suci mata, suci telinga, suci fikiran, suci kalbu. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan hamba orang-orang yang saleh. Ketika dia meminta menjadi orang yang saleh, semua yang ada di masjid mendoakannya. Semakin banyak jamaah yang ada di masjid, semakin banyak doa untuknya. Karena dalam salat, semua orang salat mendoakan orang saleh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami, keselamatan untuk orang-orang yang saleh. Sehat badannya, rukuknya sempurna. Ada seorang lelaki yang salat, dia tegak, dia rukuk, dia sujud. Selepas dia mengucapkan salam, kata Nabi, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangkan lagi salatmu karena kau belum salat. Dia ulang yang kedua kali, kata Nabi, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Kembali salat karena salatmu belum sempurna. Dia ulang hingga ketiga kali, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Engkau belum salat yang sempurna. Bagaimana salat yang sempurna ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau tegak berdiri, hatta taquma tatma'inna qa'iman, ada tumakninah. Ketika engkau berrukuk, hatta tatma'inna raki'an. Ketika engkau bersujud, hatta tatma'inna sajidan. Ketika engkau duduk, hatta tatma'inna qa'idan. Ada tumakninah. Di dalam tumakninah salat mendatangkan kesehatan secara zahir maupun batin. Semua ibadah-ibadah dalam Islam menunjukkan umat Islam adalah orang yang sehat. Haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah bagi orang-orang yang sehat. Bagaimana berjalan dari Safa dan Marwah, lebih kurang 3,5 km. Mereka adalah orang-orang yang sehat. Naik ke atas bukit Safa, mendaki ke atas bukit Marwah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, sebagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga dilaksanakan orang-orang yang sehat. Kenapa? Karena hanya orang yang sehat yang dapat beribadah kepada Allah. Maka menjaga kesehatan, ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau ibadah itu wajib dan syaratnya mesti sehat, maka menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana dengan zakat? Zakat juga memperoleh harta, mencari harta orang-orang yang sehat. Selepas solat, sebelum solat masuk ke masjid, dia minta rahmat Allah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Selepas solat, dia keluar dari masjid, dia meminta, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan saya rezekimu ya Allah. Rezeki di laut dicari oleh nelayan pencari ikan dalam keadaan sehat. Rezeki di kebun ditanam padi, sawah menghijau, ditanam oleh orang yang sehat.
rezeki, menjaga perniagaan, peniaga-peniaga, orang-orang yang sehat. At-tajir, peniaga. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyyin, kalau mereka mati, mereka akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin, orang-orang yang saleh. Begitulah Islam mengajarkan kita, dari memelihara kebersihan sampai makanan yang sehat, lalu kemudian rajin menjaga kesehatan dengan berjalan kaki, memanah, menunggang unta, berenang, semuanya mendatangkan kesehatan. Ketika badan sehat, pikiran dijaga dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang apa itu Islam. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau memandangnya, tapi engkau tidak mungkin memandang Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Mata tidak boleh memandang Allah, Allah lah yang memandang mata kita. Fa illam takun tara, kalau engkau belum mampu memandang Allah, fa innahu yaraka, merasa selalu dipandang, dilihat, diperhatikan Allah dimanapun kita berada. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Kalau kita ada bertiga orang, sesungguhnya bersama kita ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Peniaga tidak akan curang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang pada takaran, sukatan dan timbangan, karena merasakan tidak ada Allah bersama dia. Tapi ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dimanapun dia berada, dia selalu bersama dengan Allah, dia selalu dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Sihat badannya, sihat hatinya, sihat pikirannya. Pikirannya sudah bersama dengan Allah. Bagaimana dengan qalbunya, bagaimana dengan hatinya? Ternyata hatinya masih lagi ada hasad, ada dengki, ada dendam. Maka Islam mengajarkan membersihkan hati. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung jarum, sebesar ujung pedang, sebesar ujung rambut, akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan didatangkan, semua akan dituntut, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, menghadapi dunia dengan kesehatan, beramal mencari akhirat. Itulah orang-orang beriman yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur